Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah silinder atau tabungnya bagian F halaman 138. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini bisa dilihat di kolom deskripsi. Ya, dengan menggunakan playlist maka pembahasan akan bisa dilihat secara urut dan runtut. Oke, kita akan bahas silinder atau tabung. Ini adalah contoh benda-benda berbentuk tabung, ya. Ada drum, ya. Ada tempat sampah. Mengenal bangun tabung. Sifat-sifat tabung adalah, tabung ini memiliki 3 sisi, ya. Di sisi bagian bawah ini sisi alas, ya, alasnya, dan bagian atas ini atapnya. Dan selimut tabung. Selimut tabung ini kalau dipanjangkan akan membentuk persegi panjang. Ini adalah persegi panjang yang digulung. Nah, ini namanya selimut tabung. Ya, selimut tabung. Selimut tabung. Oke, ya. Jadi memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran. Nah, sisi bawahnya bentuk lingkaran seperti ini. Atasnya juga lingkaran. Ini jaring-jaring tabungnya seperti itu, ya. Nah, kemudian memiliki 2 rusuk. Nah, ini rusuk yang atas dan rusuk yang bawah. Jadi rusuknya melengkung, ya, rusuknya melengkung, melingkar. Nah, oke, dan tidak memiliki sudut. Lah, tidak ada sudutnya di sini. Ya, oke, jadi ada 3 sifat, memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran, 1 sisi melengkung, yaitu ya kalau dilebarkan ya membentuk persegi panjang, memiliki 2 rusuk dan tidak memiliki sudut. Asik berkreasi. Buatlah tabung dari kertas karton. Tentukanlah sisi dan rusuk tabung tersebut. Nah, di sini memang berkreasi, ya, membuat kreasi. Ya, jaring-jaringnya seperti ini. Kalau kalian ingin membuat tabung, buatlah persegi panjang, ya. Yang panjangnya ini dibuat sama dengan keliling lingkaran. Ini panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Ya, dengan jari-jari R ini. Nah, rumus keliling lingkaran adalah 2 pi R, ya. Misalnya, dan pi, ya, pi adalah 22/7. Jadi agar hitung-hitungannya itu enak, bikin R-nya ini 7, jari-jarinya dibikin 7 cm. Hingga waktu kalian mendesain, ya, ini 2 kali 22/7 kali 7. Nah, 7-nya bisa coret jadi 44. Nah, dibikin 44, jadi di sini panjangnya adalah 44. Ya, terus bikin alas dan atapnya jari-jarinya 7. Itu yang paling enak, angkanya pas nanti. Nah, sekarang untuk kerucut, siapa yang suka es krim? Kini ada berbagai bentuk es krim, diantaranya berbentuk kerucut seperti gambar berikut. Selain es krim, benda-benda apa saja yang berbentuk kerucut? Ada tumpeng. Nah, tumpeng ini juga berbentuk kerucut, ya. Nah, untuk kalau beli kacang, ya, itu biasanya ditaruh di contong. Nah, itu kalau yang hidup di desa itu juga berbentuk kerucut, ya. Topi ulang tahun, ya, itu juga kerucut, ya, topi ulang tahun atau topi dari penyihir, ya, topi ulang tahun, ya, topi penyihir. Nah, itu juga berbentuk kerucut. Oke, kita lanjutkan. Bangun kerucut. Sifat kerucut adalah memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas bagian bawah ini yang saya arsir ini adalah sisi alas, ya. Terus kemudian berbentuk lingkaran dan selimut kerucut. Selimut kerucut ini kalau dibuat jaring-jaringnya membentuk sebuah juring, ya, membentuk sebuah juring seperti ini, ya. Jadi membentuk juring seperti ini, terus di sini ada alasnya. Nah, ini jari-jarinya. Jadi ini keliling lingkaran, ya. Panjang busur ini sama dengan keliling lingkaran, ya. Ini busur ini sama dengan keliling lingkaran. Nah, ini sama, ya. Busur sama dengan keliling lingkaran. Nah, kemudian memiliki 1 rusuk, yaitu ini rusuknya. Rusuknya melingkar, 1 aja. Ya, melingkar atau membentuk lingkaran, ya.
tidak memiliki titik sudut tetapi memiliki titik puncak. Nah, ini bukan titik sudut, ini titik puncak namanya, ya. Sekali lagi, tidak memiliki titik sudut tapi memiliki titik puncak. Oke. Jadi ada 3 sifat. Asik berkreasi, buatlah kerucut dari kertas karton, tentukan sisi dan rusuk kerucut tersebut. Jadi apabila kita mendesain sebuah kerucut, nah tingginya ini sini, ini tingginya, ya. Terus kemudian di sini adalah keliling lingkaran. Jadi bikin busurnya seperti ini, ya. Dibikin sama dengan keliling. Kalau kita menggunakan 7, keliling lingkaran adalah 2 PR, ya. Ya, sama dengan tadi adalah 44. Jadi panjang ininya adalah 44 cm. Ya, kalau ini dibuat 7. Tingginya terserah mau berapa. Ya, tingginya tahu berapa. Kalau bisa yang lebih dari 7 pasti, ya, lebih dari 7. Jelas. Tingginya diambil 10 gitu misalnya. Ya, jangan kurang dari 7, enggak bisa. Harus lebih dari 7. Ya. Jadi S itu harus lebih besar dari T, ya, dari R, ya. Jadi S-nya itu harus lebih besar dari R. Kalau nggak lebih besar nanti nggak jadi kerucut, ya. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan asik berkreasi, buatlah kerangka kubus, ya, balok, prisma segitiga, 5 segi 4 segitiga dengan menggunakan sedotan plastisin atau tanah liat seperti ini. Ya, plastisin ini adalah malam itu, ya, kita menyebutnya malam. Atau tanah liat bisa. Oke. Kita lanjutkan, ayo amati. Siti bersama adiknya memindahkan beras dari karung ke ember, ya, besar. Ia memindahkan beras dengan menggunakan gayung. Setelah 30 gayung, semua beras dapat dipindahkan ke ember besar. Ternyata isi karung tersebut adalah 30 gayung besar. Nah, gayung ini sebagai satuan, ya. Gayung sebagai satuan volume. Nah, satuan volume yang menggunakan gayung ini disebut satuan volume yang tidak baku, ya, satuan volume tidak baku. Tapi bisa digunakan, bisa, ya. Genggam juga bisa. Memasak nasi 5 genggam, ya. Genggamannya Pak Ali sama genggaman kalian beda, ya. Nah, genggam ini juga satuan volume yang tidak baku. Nah, itu sebagai gambaran, ya. Halaman 140. Sekarang kita masuk halaman 141. Oke, ayo bekerja sama, buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak, ya. Setiap kelompok menyediakan gelas ukur dan air. Setiap kelompok mengukur 1 liter dengan gelas ukur. Nah, oke, masing-masing kelompok menyediakan gelas yang ukurannya sering dipakai untuk minum. Ya, usahakan setiap kelompok menggunakan gelas yang berbeda ukuran. Ya, sengaja kita buat berbeda, ya. Kemudian 1 liter air dituangkan di gelas air, gelas dipindahkan ke tempat lain, begitu seterusnya hingga air 1 liter berpindah semuanya. Setiap tuangan pada gelas isinya harus sama. Tandai tinggi air pada gelas. Setiap kelompok mendiskusikan pertanyaan berikut. Jelaskan proses yang kamu lakukan dalam kelompok beserta jenis gelas yang kamu gunakan, ya. Jadi ada proses pemindahan, ya, proses pengukuran dengan satuan, ya, gelas minum, ya, gelas minum. Berapa gelas untuk 1 liter? Nah, ini harus dicoba, ya. Mungkin akan beda-beda setiap orang karena ukuran gelasnya berbeda. Apabila 1 liter air ditakar dengan gelas, bagaimana cara kelompokmu agar mendapat ukuran yang sama, ya, menggunakan gelas yang sama, ya. Apabila 1 liter ditakar dengan gelas, bagaimana cara kelompokmu agar mendapat ukuran yang sama? Harus menggunakan gelas yang sama. Menggunakan gelas yang sama, pasti ukurannya sama nanti, ya. Menggunakan gelas yang sama, pasti banyaknya 1 liter itu akan menjadi banyak gelas yang sama kalau gelasnya sama, ya. Apabila disediakan 2 liter air, berapa gelas kira-kira 2 liter air tersebut? 2 kali lipat semula. 2 kali lipat ukuran semula.
Ya kalau 3 liter ya 3 kali lipat ukuran semula gitu ya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ini pengukuran dengan cara tidak baku. Ya. Nah, di sini akan ada informasi kebutuhan air putih setiap hari. jakartakompas.com. Minum air sangat penting untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Minum terbaik adalah air putih karena tidak mengandung kalori, zat yang bersifat diuretik, dan tidak mengandung bahan pengawet maupun pewarna. Selengkapnya dapat dibaca http healthkompas.com. Oke ya. Kita lanjutkan. Bangun ruang. Ini kita mengukur beras yang tadinya dari karung dipindah ke ember. Ya. Mengukur dengan satuan tidak baku. Nah, yang tadi kita lakukan adalah pengukuran dengan satuan tidak baku, ya. Satuan volume dapat diukur dengan benda yang memiliki volume lebih kecil. Benda-benda dengan volume lebih kecil disebut dengan satuan penakar, ya. Satuan penakar dapat berupa gelas, cangkir, gayung, sendok, ember, bak, dan lain-lain. Ini adalah satuan penakar, ya. Kita bisa menggunakan gelas, cangkir. Dalam masak-masak biasanya kita bisa pakai sendok makan dan sendok teh, ya. Misalnya garam 1 sendok teh itu, walaupun ukuran sendok teh beda-beda, tapi paling tidak itu bisa dijadikan referensi, ya. Sekitar segitulah, nah, gitu ya. Gayung, ya, dan ember ini juga bisa. Biasanya ember untuk air, ya. Tolong ambilkan air 1 ember. Ember yang mana? Besar atau kecil? Ya, itu relatif. Ya, yang penting 1 ember gitu. Oke. Nah, ini membuat apa ini? Membuat minuman coklat ini kelihatannya. Satuannya adalah sendok, ya. Ya, dicampur 1 sendok coklat dengan segelas air misalnya gitu. 1 sendok itu seberapa, 1 gelas itu seberapa, mungkin enggak sama, tapi kurang lebih ya gelas minum ya kurang lebih segini. Jadi memang ada saatnya kita ukuran itu tidak terlalu presisi, tidak terlalu tepat, enggak apa-apa. Yang penting enak gitu aja ya. Beda kalau resep obat, harus pas itu ya. Resep bikinan minuman coklat dengan resep bikin obat beda. Presisi yang dibutuhkan beda ya. Jadi berikut ini adalah gambar beberapa gelas yang sering digunakan. Nah, ini adalah gelas-gelas yang sering digunakan. Nah, seperti ini. Kalau minum es krim biasanya yang ini ya, gitu. Minum air putih biasanya yang ini, tapi dibalik enggak apa-apa juga, ya. Nah, sekarang asyik mencoba, coba ya. Perhatikan gambar berikut, gambarlah wadah atau tempat yang sesuai isinya dengan. Ini 1 gayung ada 3 gelas. Gelas merah, ya. Jadi kalau 1 gayung gelas merah ya sama dengan 4 gelas merah. Ya karena Pak Ali di sini pakai komputer ya enak aja. Bikin 4 gelas merah tinggal ini saya copy pastekan 4 kali. Ya. Ini 1 gayung kan 3 gelas merah. Nah, ini tinggal gini. Ini sama dengan 4 berarti ya. Karena 4 gayung 1 gayung 1 gelas. Nah, berarti ada 4 gelas merah. Nah, seperti ini. Kalau 2 gayung isinya sama dengan 6 gelas merah. Nah, enaknya kalau di komputer ini tinggal copy paste jawabnya. Kalau kalian harus gambar sendiri. Nah, seperti ini. Jadi 2 gayung sama dengan berapa? 6 gelas merah. Itu. Perhatikan gambar berikut. 1 sendok makan sama dengan 2 sendok teh. Nah, kalau 2 sendok makan 1 sendok teh, 1 sendok makan ini kan 2 sendok teh. Ya, ini berarti 1 sendok makan diwakili dengan 2 sendok teh. Ini sendok tehnya 2 kali. Ini ya. Nah, terus tambah 1 sendok teh sendiri. Ya. Wah, ini ngecropnya agak susah ini. Ternyata ada kesulitan juga ya. Apa di sini nanti dihapus. Ya. Jadi ada berapa ini? Tapi dihapus 1 ini. Ya, dihapus 1. Nah, dihapus 1 gini. Nah, berarti ada 5 ya. Jadi 2 sendok makan 1 sendok teh sama dengan 5 sendok teh gitu loh ya. 4 gelas sama dengan 1 liter minum. Nah, di sini dengan kata-kata 4 gelas 4G gitu ya.
Ini G loh ya, bukan 6 ya. 4G sama dengan 1 liter. Dalam satu hari minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas minum air yang dibutuhkan dalam satu hari? 1 liter 4 gelas. Kalau 2 liter, ya berarti kalikan sama-sama dikalikan 2. Kedua-duanya sama-sama dikalikan 2. Ini saya kalikan 2, ini saya kalikan 2. Ya, berarti kalau 2 liter butuh 8 gelas. 2 liter adalah 8 gelas. Gitu ya. Jadi berapa gelas air minum dibutuhkan dalam satu hari? Dalam satu hari minimal tubuh membutuhkan 2 liter air. Berapa gelas? Minimal 8 gelas. Ya, G di sini adalah gelas. Ya, sama-sama dikalikan 2. Asyik mencoba sekarang. Nah, sebuah ember diisi sebanyak 8 gayung air hingga penuh. Ya, 4 gelas air dapat dimasukkan dalam sebuah gayung. Ya, 1 gayung 4 gelas. Ya, 1 gayung sama dengan 4 gelas. Ya, sebuah ember dapat diisi 8 gayung. 1 ember 8 gayung. Ya, kalau 1 gayung 4 gelas. Ya, 1 gayung 4 gelas. Ya, ini ini 1 gayung 4 gelas. Ini agak saya pisah gini aja ya. 1 gayung 4 gelas. Ini gayungnya saya copy di sini. Ya. Ya. Nah, 1 ember sama dengan 8 gayung. Nah, dikasihkan. Sebuah ember sama dengan 1 ember. Sebuah ember dapat diisi 8 gayung. Ya. 4 gelas dapat dimasukkan dalam sebuah gayung. Ini terpisah, ini enggak usah. Ya, gitu ya. Berapa gelas air dalam ember tersebut? Nah, kita bisa menyimpulkan ya. 1 gayung 1 G sama dengan 4 gelas. Ya, 1 ember sama dengan 8 gayung. Artinya 1 ember atau simbolkan ember gitu saja. Ember ini sama dengan 8 gayung, padahal gayung sendiri adalah 4 gelas. Gelasnya G kecil aja ya. Gelas itu G kecil. 1 gayung ini G kecil. Nah, gini. Ya. Jadi 1 G besar ini dapat dirubah menjadi 4 G kecil. Nah, gitu. Maka 1 ember ya, ini sama dengan 8 kali 4 adalah 32 G. Ya, jadi 1 ember ya, 1 ember adalah 32 gayung. Ya, secara matematis gini, ya. 1 gayung adalah 4 gelas, 1 ember 8 gayung, ya. Artinya 1 ember itu 8 gayungnya ini dirubah menjadi 4 gelas, ya. 8 kali 4 adalah 32 gelas. Itu ya, secara matematis kita ngerjakannya gitu. Kita lanjutkan. Nah, mengukur volume dengan kubus satuan. Nah, untuk mengukur volume dengan kubus satuan akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.